kita lihat bahwa di sini diperlakukan secara barbar seperti itu. Tapi Yahya Walloni aman-aman saja, saudara. Itu pertama. Lalu yang kedua, tiba-tiba ada demonstrasi, ya kan? Wah, repot sekali, saudara, ya kan? Ada demo untuk hakim. Loh, hakim ngerti kok. Hakim gak usah ditekan lagi, jaksa gak usah ditekan lagi. Kita berdoa yang pertama supaya untuk aparat keamanan tetap punya sisi kemanusiaan karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Saya sedang meminta doa buat setiap saudara sekalian dan mengupdate kasus dari Muhammad KC, saudara, yang tuduhannya adalah penistaan agama, saudara, dan 2 orang yang waktu itu ditangkap dengan tuduhan penistaan agama, yaitu Yahya Walloni dan Muhammad KC, saudara. Dan kita lihat perbandingannya, sama-sama ditangkap, sama-sama tuduhannya penganiayaan penistaan agama, saudara. Dan dalam dunia kepolisian ada namanya azas praduga tak bersalah, ya kan? Jadi sebelum seorang dijatuhi hukuman, dia harus azas praduga tak bersalah. Dan kita lihat keduanya ditangkap. Tetapi yang pertama, perlakuan di penjara sudah terlihat berbeda. Kenapa berbeda, saudara? Karena seorang oknum polisi bintang 2 yang sedang juga ditangkap dengan kasus korupsi, yaitu Napoleon Bonaparte, saudara, tiba-tiba dengan beberapa orang memperlakukan secara sadis dan biadab, saudara, dengan memaksa memakan kotoran lah, segala macam. Sangat-sangat tidak manusiawi. Kalau bahasa saya bilang sangat kampungan, sangat norak, saudara, ya kan? Dan sangat barbar sekali, saudara. Kelakuan seperti ini, apapun alasannya, saya pikir tidak dapat dibenarkan. Apalagi memakai istilah agama. Oh, ini karena agama saya. Loh, memang perbuatan sebagai seorang yang mempermalukan Tuhannya sendiri dengan korupsinya itu, apakah itu tidak mempermalukan, ya kan? Jadi ini adalah alasan-alasan yang sangat tidak manusiawi, saudara. Tetapi kita lihat bahwa di sini diperlakukan secara barbar seperti itu. Tapi Yahya Walloni aman-aman saja, saudara. Itu pertama. Lalu yang kedua, tiba-tiba ada demonstrasi, ya kan? Wah, repot sekali, saudara, ya kan? Ada demo untuk hakim. Loh, hakim ngerti kok. Hakim gak usah ditekan lagi, jaksa gak usah ditekan lagi, gitu. Nah, ini kan akhirnya mau trial by mass, gitu, ya kan? Mau akhirnya mau dijatuhkan pengadilan jalanan atau apa, gitu. Lalu yang ketiga, langsung diputus dengan sangat mudah. Berapa? 5 bulan selesai, saudara, Muhammad KC. Tetapi maksud saya Yahya Walloni. Tapi Muhammad KC masih dalam sidang yang panjang. Dan ketika ternyata Muhammad KC sakit, saudara, perlakuannya sangat tidak manusiawi. Bahkan sampai di sidang harus pingsan, saudara. Karena kan biasanya seorang sidang kan ditanya apakah sehat. Dan kalau bilang nggak sehat, ya nggak boleh sidang dan harus diperiksa. Tetapi ini tetap dipaksa oleh jaksa dan akhirnya dipanggil oleh hakim dan banyak hal, saudara. Karena itu alasan saya menyatakan ini supaya kita sama-sama mendoakannya, saudara, ya kan? Karena situasinya kok menjadi seperti dibawa ke ranah lain, saudara, ya kan? Seperti ada keributan apa begitu. Sementara kita lihat Yahya Walloni baik-baik saja, saudara. Ini bukan iri hati, tetapi buat saya ini ada perbedaan perlakuan yang sangat jelas sekali. Jadi kita berdoa yang pertama supaya untuk aparat keamanan tetap punya sisi kemanusiaan karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat dan sekarang ini juga ada di rumah sakit sedang diobservasi, saudara. Tapi tekanan pada jaksa dan hakim lewat demo-demo tetap berjalan. Jadi kita doakan supaya hal yang terbaik boleh ada buat Bapak Muhammad KC.
Apakah beliau bersalah? Nanti tunggu pengadilan yang menekan atau memutuskannya. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa beliau punya kerinduan untuk menjalankan amanat agung. Beliau hanya punya kerinduan untuk membawa orang lain mendengar berita keselamatan disampaikan beliau. Kalau cara-caranya dianggap menyakitkan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu mungkin bagian dari sesuatu yang harus beliau hadapi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mens reanya, ini dia mens rea. Jadi kalau bahasa hukum bilang mens reanya, tujuannya pasti adalah tujuan untuk hal yang baik. Masalah dia dianggap salah dalam pemberitaan dengan caranya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan harapan beliau. Artinya bukan memang niatnya untuk menghina, tetapi jika ada penghinaan, biarlah kemudian ia harus menyelesaikannya dengan tanggung jawabnya, dan beliau siap bertanggung jawab untuk itu. Tetapi yang pasti gak usah diperlakukan secara barbar, karena ini adalah negara hukum, dan kita doakan supaya aparat penegak hukum bertindak sebagai aparat penegak hukum, dan semua dapat berjalan dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga berdoa untuk pengacaranya, kita juga berdoa untuk jaksanya, kita berdoa untuk hakimnya, dan kita berdoa juga untuk manusia-manusia yang punya niat jahat, yang selalu memberi tekanan-tekanan kepada jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim sekolah, dan jaksa dan hakim kita doakan untuk memutuskan segala perkara dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Dan biarkan jaksa dan hakim juga memberi kesempatan buat beliau untuk menjalankan haknya. Kalau memang beliau sakit, haknya dirawat, ya kan, bukan dapat tekanan-tekanan kemudian, ya. Saya mengajak setiap saudara, mari kita mendoakan beliau sehingga ada anugerah dan ada kekuatan Tuhan buat Bapak Muhammad KC, buat istrinya, buat anak-anaknya, dan buat kekuatan ia untuk menjadi persidangan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami ucapkan berkat untuk Muhammad KC. Beliau ada kerinduan untuk menyampaikan kabar baik. Kalaupun cara-caranya dianggap menghina, cara-caranya dianggap menyakitkan, cara-caranya dianggap mendatangkan kegaduhan, Tuhan kami berdoa baginya. Beliau akan bertanggung jawab untuk segala sesuatunya. Tetapi biarlah anugerah Tuhan, keadilan baginya berlangsung. Dan kami ucapkan berkat Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Sementara ia terbaring sakit di rumah sakit, kami ucapkan berkat kuasa kesembuhan. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur Yesus kami yang percaya disembuhkan. Tentu kami berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan baginya. Tuhan pakai tangan-tangan dokter, Tuhan pakai peralatan-peralatan yang harus dijalaninya, sehingga kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Dan oleh bilur-bilur Yesus ia disembuhkan Tuhan. Kadangkala di tengah sakitnya ia harus menjalankan sidang yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Tapi Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, sehingga kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ia telah melewati penganiayaan yang berat dari seorang narapidana lain yang bernama Napoleon Bonaparte. Tuhan kami ucapkan pengampunan baginya, kesadaran baginya. Sadarkan ia bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang tidak manusiawi, tindakan yang barbar. Karena itu Tuhan ampuni dosanya, sehingga ia tidak tertimpa kepadanya segala perbuatannya, dan tidak itu turun sebagai kutuk bagi keturunannya. Kami juga ucapkan berkat di dalam nama Yesus keluarga Pak Napoleon, sehingga tetap dalam tuntunan Tuhan dan kesadaran akan kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk keluarga Pak Muhammad KC. Tuhan, di dalam nama Yesus, istri dan anaknya tetap juga mendapat kekuatan Tuhan, sehingga keluarga ini dapat berkumpul kembali dalam kasih karunia Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk pengacaranya, yang sebagai seorang pengacara harus membela
dan membantunya dalam segala kebenaran yang selama ini mungkin tak terlihat. Karena itu Bapa, tolong beri kekuatan, beri hikmat, beri akal budi, beri kuasa-Mu, sehingga sebagai seorang pengacara ia akan menyatakan kebenaran dan membawa Pak KC pada keputusan yang terbaik. Tidak lupa kami berdoa buat jaksa dan hakim, sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan massa. Biar hanya hukum yang berbicara dan bukan tekanan-tekanan massa. Karena itu kami ucapkan berkat hikmat kebenaran, hikmat keadilan boleh turun bagi para jaksa dan para hakim yang harus memutus perkara ini, sehingga semuanya berjalan dengan damai sejahtera. Dan Tuhan, kami ucapkan berkat Tuhan yang sempurna di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan berlaku bagi Pak Muhammad KC dan juga bagi keluarganya, bagi sidang-sidang yang harus dilewatinya. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudaraku, jangan lupa bawalah Pak Muhammad KC ini dalam doa-doa kita. Apakah beliau punya niat yang baik? Jelas beliau punya niat yang baik. Saya sudah berbicara langsung dengan beliau dan beliau memang katakan bahwa tujuannya hanya ingin menyampaikan kabar baik, bukan menghina, karena beliau berasal dari agama tersebut lalu kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Karena begitu bahagianya beliau mengalami kasih Tuhan, akhirnya beliau menyampaikannya. Beliau tidak pernah sekolah teologi sehingga tidak mengerti prinsip-prinsip dasar untuk pekabaran Injil, tetapi karena selama ini itu yang dia tahu dari sudut agamanya, dan akhirnya dengan jalan itulah dia coba memberitakan Injil. Jadi kita doakan supaya tetap hal-hal baik terjadi. Beliau dikuatkan Tuhan dan beliau dapat mujizat Tuhan dan tetap dapat bertahan melalui semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya.